Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita masih bertemu dalam ibadah online. Dan saya percaya, sekalipun tetap online, saudara dan saya dimanapun berada, saudara tetap diberkati Tuhan. Satu sukacita yang besar buat saya bersyukur sama Tuhan, melihat gereja ini bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Puji Tuhan untuk Bethesda Music. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, Bethesda Music adalah salah satu bagian pelayanan dari Bethesda Church untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah melalui musik. Dan puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, telah merilis single pertama dari Bethesda Music yang berjudul You Made Me Yours. Saya percaya saudara sudah mendapatkan dan mendengar single ini. Bagi saudara yang belum mendapatkan dan belum mendengar single ini, saudara bisa mendengar di berbagai platform musik digital seperti Spotify, iTunes, kemudian Deezer, Joox, kemudian Revivo. Saudara bisa masuk ke sana dan saudara bisa mendengar, dan saya percaya pujian ini sangat memberkati saudara. Dan puji Tuhan juga buat pertumbuhan yang Tuhan berikan untuk Charis Kids. Charis Kids adalah kids ministry dari Bethesda Church. Memasuki bulan September ini kami punya program-program yang baru, yang dirancang sedemikian rupa untuk memperkenalkan firman Tuhan, Injil kasih karunia Allah sejak dini kepada anak-anak saudara. Saya percaya tidak pernah terlalu dini untuk memperkenalkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan kepada anak-anak saudara. Kami punya program yang baru dirancang sedemikian rupa untuk memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak saudara dengan cara yang menarik tentunya, dan dengan cara yang menyenangkan. Dan saya menghimbau kepada saudara, setiap saudara, para orang tua untuk selalu membawa anak-anak saudara mengikuti ibadah online, terutama memasuki bulan September ini ada program-program yang baru yang dirancang sedemikian rupa. Dan ini mengingat betapa pentingnya saudara membawa anak-anak saudara untuk terus datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya anak-anak saudara akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan memiliki rasa percaya diri sejak dini bahwa mereka adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang spesial. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Di sini Paulus berkata bahwa saudara dan saya adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Bukan, perhatikan baik-baik, bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sekali lagi saya ulangi, Paulus berkata, saudara dan saya adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Bukan, katakan bersama saya, bukan. Amin. Bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Tetapi banyak pengajaran yang mengajarkan kepada saudara, kepada saya, bahwa ada saatnya saudara bisa menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang, tapi ada saatnya juga saudara bisa menjadi orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kapan? Ketika saudara berbuat yang benar, berbuat baik, itulah saatnya saudara menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang. Tetapi sebaliknya, ketika saudara berbuat sesuatu yang jahat, berbuat sesuatu yang berdosa, maka itulah saatnya saudara menjadi orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Jadi dalam satu hari saudara bisa menjadi anak-anak terang dan anak siang, dan dalam hari yang sama saudara bisa menjadi orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah saatnya saudara dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang. Amin. Bukannya berarti sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang saudara tidak bisa berbuat salah atau tidak bisa berbuat dosa. Sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang mungkin saudara masih bisa berbuat dosa. Mungkin saudara masih bisa berbuat sesuatu yang salah. Tetapi tidak merubah kenyataan bahwa saudara dan saya adalah tetap anak-anak terang dan anak-anak siang. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara bisa bertingkah laku seperti monyet. Tapi ketika saudara bertingkah laku seperti monyet, bukan berarti saudara monyet. Saudara bisa bertingkah laku seperti monyet, tetapi tidak merubah kenyataan bahwa saudara dan saya adalah tetap manusia. Yang mengerti boleh bilang amin.
Kenapa saudara disebut anak-anak terang dan anak siang? Apa yang dimaksud dengan terang di sini? Perhatikan baik-baik. Kalau saudara masih ingat ketika Tuhan mengirim 10 tulah kepada bangsa Mesir. Apa tulah ke-9? Gelap gulita. Perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Tulah yang ke-9 yang Tuhan berikan kepada orang-orang di Mesir adalah gelap gulita. Gelapnya begitu pekat, gelap gulita. Alkitab mengatakan sehingga tidak ada orang yang dapat melihat temannya dan juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat kediamannya. Begitu gelap, begitu pekat. Tetapi Alkitab mengatakan pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dan saya percaya terang yang ada pada semua orang Israel di tempat kediamannya bukan terang yang alamiah. Bukan terang yang berasal dari lilin, dari api, dari minyak lampu. Bukan, tetapi saya percaya terang yang ada pada semua orang Israel di tempat kediamannya adalah terang yang spiritual. Bukan terang yang alamiah. Karena kalau terang yang ada pada semua orang Israel di tempat kediamannya berbicara tentang terang yang alamiah, yang berasal dari api, lilin, minyak lampu, maka saya percaya orang Mesir pasti juga lebih punya daripada bangsa Israel. Jadi terang yang ada pada semua orang Israel di tempat kediamannya bukan berbicara tentang terang yang alamiah, tetapi berbicara tentang terang yang spiritual, yang bukan alamiah, terang yang bukan dari hasil perbuatan tangan manusia, tapi terang yang merupakan pemberian karena kasih karunia dari Tuhan. Itu sebabnya saya punya kabar baik buat saudara, sekalipun dunia diliputi oleh kegelapan, bangsa-bangsa diliputi oleh kekelaman, tetapi saya percaya dalam gereja Tuhan, dalam keluarga Tuhan, dalam rumah anak-anak Tuhan, dalam diri saudara, dalam diri saya, ada terang yang spiritual, ada terang Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi terang di sini bukan berbicara tentang terang yang alamiah. Nah, siapa yang menciptakan terang? Perhatikan baik-baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan baik-baik, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya mau saudara mengerti, ayat ini bukan sedang berbicara tentang Allah yang sedang menciptakan matahari. Bukan. Jadi terang di sini bukan berbicara terang matahari. Kenapa? Karena ini penciptaan pada hari yang pertama. Matahari diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Betul? Matahari diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Ini berbicara tentang hari yang pertama. Jadi terang di sini bukan berbicara tentang terang matahari. Ayat ini bukan sedang berbicara tentang Allah yang sedang menciptakan matahari. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan terang di sini? Terang di sini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Amin. Jadi terang di sini bukan berbicara tentang sinar matahari. Bukan terang yang berasal dari terang yang alamiah, tapi terang di sini berbicara tentang Tuhan Yesus. Saya akan tunjukkan sama saudara, biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu,
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Jadi jelas sekali di sini, siapa yang dimaksud dengan terang di sini? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah terang. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara ada di dalam Tuhan Yesus, artinya saudara ada di dalam terang. Sekali lagi saya ulangi, jadi terang di sini berbicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara ada di dalam Tuhan Yesus, saudara ada di dalam terang. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, banyak orang Kristen yang berkata kalau kamu berbuat benar, kamu berbuat baik, kamu ada dalam terang. Sebaliknya ketika kamu berbuat sesuatu yang salah, berbuat dosa, kamu dalam kegelapan. Betul? Tetapi kenyataannya, ketika saudara dalam Yesus, saudara ada dalam terang. Perhatikan baik-baik. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, ada dua definisi tentang Allah. Yang pertama, Allah adalah kasih. Yang kedua, Allah adalah terang. Siapa yang dimaksud dengan terang di sini? Kita sudah lihat tadi. Siapa yang dimaksud dengan terang di sini? Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang ketujuh. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Di sini Yohanes sedang berbicara suatu kondisi. Suatu kondisi apa yang terjadi ketika saudara hidup di dalam terang sebagai orang percaya. Yohanes berbicara tentang satu kondisi dan benefit. Apa yang terjadi ketika saudara hidup di dalam terang sebagai orang percaya. Apa benefitnya? Darah Yesus, darah anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Kata menyucikan di sini present continuous artinya apa? Keep on, keeping on. Darah Yesus terus menerus menyucikan saudara dari segala dosa saudara. Jadi kalau saudara ada dalam Yesus dalam terang, maka di situ darahnya menyucikan saudara dari segala dosa saudara terus menerus. Amin. Pertanyaan saya, perhatikan baik-baik. Di mana keberadaan orang percaya? Di mana posisi saudara dan saya sebagai orang percaya? Di mana kondisi orang percaya? Di mana posisi orang percaya? Di dalam terang. Di dalam Yesus. Seperti yang tadi saya katakan, kalau saudara ada dalam Yesus, saudara ada di dalam terang. Amin. Kalau saudara tidur, saudara bangun, saudara berjalan, saudara mandi, saudara pergi ke kantor. Di mana posisi saudara? Di mana posisi saya? Di dalam terang. Di dalam Yesus. Betul? Pertanyaan satu lagi. Ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, berbuat dosa, di mana posisi saudara? Saudara jangan salah sangka, saya tidak mengajarkan saudara untuk berbuat dosa. No. Dosa itu jahat, dosa itu menghancurkan. Tetapi saya mau saudara tahu kebenaran. Kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, berbuat dosa, di mana posisi saudara? Tetap di dalam terang. Tetapi banyak orang yang mengajarkan seperti tadi yang saya katakan, ketika saudara berbuat baik, berbuat benar, saudara ada dalam terang. Tapi ketika saudara berbuat dosa, berbuat yang jahat, saudara dalam gelap. No, ketika saudara berbuat salah, saudara berbuat dosa di dalam terang. Amin. Dan kabar baiknya ketika saudara ada dalam terang, di situ ada darah Yesus yang keep on, keeping on, terus menerus menyucikan saudara dari segala dosa saudara, dosa saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi perhatikan baik-baik. Orang Kristen, orang percaya selalu ada di dalam terang. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya selalu ada di dalam terang. Amin, saya selalu ada di dalam terang. Saya akan tunjukkan satu ayat lagi sama saudara untuk menghapus semua keraguan-raguan saudara. Perhatikan baik, orang Kristen tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata begini, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku," jadi jelas sekali di sini, saudara bisa melihat siapakah terang itu? Yesus. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Amin. Jadi orang Kristen tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, ada banyak orang yang mengatakan, "No, orang Kristen bisa berjalan dalam kegelapan." Kapan? Ketika dia berbuat dosa, Pak. Ketika dia berbuat salah. Seperti yang tadi saya katakan, saudara bisa bertingkah seperti monyet. Tapi kenyataan saudara bukan monyet. Amin. Saudara bisa berbuat sesuatu yang salah, tapi kenyataannya saudara tetap anak-anak terang. Jadi orang Kristen tidak pernah berjalan di dalam kegelapan. Tidak pernah. Mungkin saudara bertanya sama saya, "Pak, bagaimana dengan 1 Yohanes 2 ayat 9, Pak?" Orang yang sama. Perhatikan baik-baik. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, perhatikan baik-baik kalimatnya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Barang siapa berkata bahwa kamu orang Kristen, saya orang Kristen. Barang siapa berkata, saya orang Kristen. Perhatikan baik-baik. Orang bisa saja ngaku-ngaku Kristen. Orang bisa saja mengaku-ngaku dirinya Kristen. Tapi padahal bukan. Bisa. Kita lanjutkan dulu. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saya mau saudara mengerti, satu-satunya cara saudara bisa ada di dalam terang adalah ketika saudara dilahirkan kembali. Ketika saudara lahir baru. Ketika saudara lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah saatnya saudara dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang. Amin. Sekali lagi saya ulangi, satu-satunya cara saudara bisa berada di dalam terang adalah dengan lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah saatnya saudara dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang. Saudara ada dalam Yesus, saudara ada di dalam terang. Saya mau saudara mengerti, mengasihi seorang dengan yang lain adalah buah. Katakan bersama saya buah. Amin. Mengasihi seorang dengan yang lain adalah buah dari lahir baru. Sekali saya ulangi. Mengasihi satu dengan yang lain adalah buah ketika saudara dilahirkan baru. Mengasihi satu dengan yang lain bukan sesuatu yang harus kamu bayar untuk bisa berada di dalam terang. Sekali lagi saya ulangi, mengasihi satu dengan yang lain bukan sesuatu yang harus kamu bayar untuk bisa berada di dalam terang. Seperti yang tadi saya katakan, satu-satunya cara supaya saudara bisa dalam terang adalah dengan lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara bandingkan kedua ayat ini dengan yang tadi, Yohanes 8 ayat 12, kalau saudara bandingkan, di sini dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi jelas di sini dikatakan, kalau saudara, satu-satunya cara saudara bisa berada dalam terang adalah lahir baru.
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat yang satu di sini, orang yang sama yang menulis, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Yesus berkata, kamu tidak pernah berada dalam kegelapan. Tapi orang yang sama berkata, kamu bisa berada dalam kegelapan. Kelihatannya kontradiksi. Betul? Orang yang sama. Tetapi saya percaya dalam Alkitab tidak ada kontradiksi. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bagaimana caranya saudara menjelaskan ayat ini? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang. Barang siapa berkata, saya orang Kristen. Seperti yang tadi saya katakan, orang bisa saja mengaku-ngaku Kristen. Nah, apa cirinya orang Kristen? Perhatikan baik-baik, mengasihi sesamanya. Dengan kata lain, di sini Yohanes mau berkata, kalau kamu ngaku-ngaku Kristen, apa buahnya saudara dilahirkan kembali? Mengasihi. Kalau kamu ngaku-ngaku Kristen, dan ternyata kamu nggak mengasihi samamu, jangan bohong. Kamu bukan Kristen. Amin. Apa cirinya orang Kristen? Apa cirinya orang percaya? Apa cirinya orang ada dalam terang? Mengasihi sesamanya. Ini orang Kristen. Sekalipun saudara marah, tapi di dalam hati saudara tetap ada kasih. Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya harus marah? Saudara dan saya, orang percaya, saudara dan saya tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan sama orang yang ada di kiri kanan saudara, kamu tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Amin. Satu ayat lagi yang menguatkan saudara. Perhatikan baik-baik. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Anak-anak di sini adalah orang-orang percaya. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Diampuni di sini dalam bahasa Yunani adalah perfect tense. Apa itu perfect tense? Perfect tense dalam bahasa Yunani adalah suatu tindakan yang sudah diselesaikan cukup satu kali. Tidak perlu diulang kembali. Dan efeknya sampai selama-lamanya. Amin. Dan efeknya sampai selama-lamanya. Semua dosamu, semua dosa saya sudah diampuni. Satu kali untuk selamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya tidak pernah berjalan di dalam kegelapan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Kapan? Dalam kitab Kejadian tadi, yang kita sudah baca. Betul? Dalam kitab Kejadian, pada penciptaan hari yang pertama. Alkitab mengatakan, gelap gulita menutupi samudra raya, kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi, dari dalam gelap terbitlah terang. Siapa yang dimaksud dengan terang di sini? Tuhan Yesus. Amin. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terang Yesus. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Sekali lagi saya ulangi. Ia yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagaimana caranya terangmu bercahaya? Dengan cara melihat Yesus. Saudara masih ingat ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk yang kedua kalinya? Masih ingat ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk yang kedua kalinya? Di atas Gunung Sinai, itulah saatnya Musa pertama kalinya melihat Allah. Tapi bukan bagian depan, bagian belakang. Allah lewat daripada Musa, Musa melihat bagian belakang Allah. Saudara bisa bayangkan, hanya melihat bagian belakangnya saja. Musa turun dari Gunung Sinai, Alkitab mengatakan, mukanya bercahaya.
Karena melihat Allah. Amin. Alkitab mengatakan, terangmu bercahaya. Ia yang membuat terangnya bercahaya. Yang nampak pada wajah Kristus. Mungkin saudara berkata, bagaimana caranya kita melihat Yesus? Saudara dan saya bisa melihat Yesus dalam firman-Nya. Amin. Dan saya percaya itu sebabnya saya rindu ada begitu banyak pendeta, pengkhotbah, penginjil. Ketika mereka berdiri di mimbar ini, yang mereka lakukan hanya menyingkapkan tentang Yesus. Membukakan tentang Yesus. Sehingga waktu jemaat datang ke gereja atau jemaat nonton ibadah online, mereka melihat Yesus dalam firman-Nya. Dan ketika mereka melihat Yesus dalam firman-Nya, terang yang ada dalam mereka bercahaya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya, perhatikan baik-baik, kita beroleh terang. Beroleh terang. Katakan bersama saya, terang. Amin. Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terang, pengetahuan, kemuliaan. Supaya kita beroleh terang, pengetahuan, kemuliaan. Tahukah saudara, pada zaman Paulus, ada 3 golongan orang. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang atau golongan yang ingin memperoleh terang atau pewahyuan. Sedangkan golongan yang kedua adalah orang-orang Yunani yang berusaha untuk mendapatkan pengetahuan. Golongan yang ketiga, orang Romawi, mereka berusaha untuk mendapatkan kemuliaan. Terang, pengetahuan, kemuliaan. Tahukah saudara bahwa ketiga-tiganya ini, terang, pengetahuan, kemuliaan, ketiga-tiganya saudara bisa dapatkan pada wajah Kristus. Dengan kata lain, tahukah saudara bahwa terang, pengetahuan, kemuliaan bisa saudara dapatkan ketika saudara melihat Yesus dalam firman-Nya. Amin. Ketika saudara melihat Yesus dalam firman-Nya, terang, pengetahuan, kemuliaan, saudara miliki ketiga-tiganya. Dan terang Tuhan bercahaya. Inilah saatnya terang anak-anak Tuhan bercahaya. Ketika dunia sedang dalam kegelapan. Apakah saudara ada dalam terang? Apakah terangmu bercahaya? Amin. Perhatikan baik-baik. Yesaya 60:1-5. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kalau saudara perhatikan baik-baik keadaan dunia akhir-akhir ini, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi puji Tuhan, hari ini saudara mendengar firman, saudara dan saya, yang percaya sama Yesus, saudara sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang. Saudara dan saya yang ada dalam Yesus hari ini, saudara ada di dalam terang. Dan kabar baiknya ketika saudara ada dalam Yesus, menjadi anak-anak terang, di situ ada darah Yesus yang keeping on, terus menerus menyucikan saudara dari segala dosa saudara. Dan saya berdoa, biarlah terangmu bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap, yang kelam. Bagaimana caranya? Dengan melihat Yesus dalam firman-Nya. Itu sebabnya betapa pentingnya ketika dunia sedang gelap, dilanda kekelaman, betapa pentingnya saudara duduk diam, selalu mencari Yesus, melihat Yesus dalam firman-Nya. Ketika saudara melihat Yesus dalam firman-Nya, Ia yang membuat terangnya bercahaya dalam hati saudara. Ketika dunia gelap, ketika terangmu bercahaya, Alkitab mengatakan ketika dunia dalam kegelapan dan ketika terangmu bercahaya, Alkitab mengatakan kamu akan heran, kamu akan tercengang, kamu akan melihat bangsa-bangsa, raja-raja berduyun-duyun datang kepada terangmu. Amin. Dan kamu akan heran, kamu akan bingung, kamu akan tercengang, kamu akan melihat kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Kamu akan melihat
kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Jadi inilah keberadaan saudara, inilah keberadaan saya. Miliki keyakinan sekarang. Saya yang ada dalam Tuhan Yesus. Saya dalam terang. Dan saya tidak pernah berjalan di dalam kegelapan. Justru inilah saatnya. Ketika dunia gelap, ketika bangsa-bangsa dilanda kekelaman, inilah saatnya terang anak-anak Tuhan bersinar. Amin. Lihat Yesus dalam firman-Nya. Cari wajah Yesus selalu. Dan saya percaya ketika saudara melihat Yesus dalam firman-Nya, terangmu semakin bercahaya. Ketika terangmu semakin bercahaya, Alkitab mengatakan, kamu akan heran, kamu akan bingung, kamu akan tercengang. Karena bangsa-bangsa, raja-raja akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Kemudian apa yang terjadi ketika saudara selalu melihat wajah Yesus dalam firman ketika dunia gelap? Alkitab mengatakan, kamu akan heran, kamu akan bingung, kamu akan tercengang. Karena kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ketika dunia gelap, ketika dunia resesi, ketika orang berteriak, lapar, haus, khawatir. Tapi justru inilah saatnya anak-anak Tuhan bingung, heran. Ada begitu banyak berkat yang akan datang dalam kehidupanmu. Diberkatilah saudara yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya punya satu kesaksian yang saya mau bacakan sama saudara. Di sini ada satu kesaksian. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk dan nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, izinkan saya untuk membagikan kebaikan Tuhan untuk saya sekeluarga sejak mengikuti ibadah online Bethesda Church beberapa bulan yang lalu. Saya begitu menyadari bahwa Roh Kudus memimpin saya sekeluarga untuk mengikuti ibadah online Bethesda Church dan kami merasakan Tuhan begitu memberkati kami. Saya berasal dari kota Miri, Malaysia. Ini kesaksian dari Malaysia. Dengan 2 orang anak kami yang masih kecil, Siloam dan Hebron. Mengikuti ibadah online sejak diberlakukannya Movement Control Order MCO di Malaysia. Yang membatasi aktivitas dan kegiatan di luar rumah. Setiap minggu kami mengikuti sharing firman Tuhan, pemberitaan Injil Kasih Karunia melalui Pastor Ivan dan kami sangat diberkati dan semakin dikuatkan. Saya secara pribadi tertarik dengan tema Bethesda Church, The Years of Open Doors. Setelah mendengar khotbah Pastor Ivan mengenai tema ini, saya sempat berpikir, pintu kebaikan apa lagi yang ingin Tuhan bukakan buat keluarga kami? Saya dan istri merupakan pegawai kerajaan dan boleh dikatakan memiliki segala sesuatu untuk keluarga kecil kami. Kami sudah memiliki rumah yang nyaman dan layak, mobil kami juga sudah lunas. Kami memiliki uang yang cukup untuk membiayai keluarga dan juga sekolah anak-anak kami. Saya hanya sedikit risau tentang keadaan ekonomi yang semakin menurun, sebab berbagai sektor semakin lesu dan ditutup dan sebagainya. Saat ini kami hanya ingin menabung lebih banyak untuk keperluan kalau keadaan semakin memburuk. Kami tidak pernah berpikir untuk membeli suatu aset dalam masa yang terlihat menakutkan ini. Sampai suatu saat kami menyadari bahwa tempat kami bekerja terlalu jauh dari rumah. Kemudian singkat cerita kami berencana untuk membeli sebuah rumah yang baru lagi. Awalnya kami berpikir kami tidak mungkin mendapat membeli rumah yang baru dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Namun istri saya begitu bersemangat untuk mendorong karena ia selalu mengingatkan saya tentang pintu-pintu yang baik yang akan Tuhan buka untuk kami. Singkat cerita, puji Tuhan, bulan lalu kami akhirnya menemukan sebuah rumah yang sangat dekat dengan lokasi tempat kami bekerja. Rumah ini bernilai hampir RM1,5 juta. Sesuatu yang hampir mustahil dapat kami lakukan dalam keadaan semua orang takut untuk berbelanja seperti sekarang ini. Namun karena kebaikan Tuhan, kami dapat membeli rumah ini tanpa menghadapi kesulitan. Kami masih terheran-heran, saudara akan bingung, tercengang. Sampai tidak percaya akan kebaikan Tuhan menuntun kami walaupun dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Rumah baru ini akan mulai kami tempati bulan Agustus ini. Kami percaya masih ada banyak pintu-pintu yang baik yang Tuhan bukakan dan ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian dari Malaysia, dari Cuali dan istrinya bernama
no risa. Jadi saudara harus memiliki keyakinan yang kuat. Saya yang ada dalam Yesus, saya ada dalam terang. Dan saya tidak pernah berjalan di dalam kegelapan, selalu ada dalam terang. Justru inilah saatnya Tuhan akan buat perbedaan. Ketika dunia gelap, ketika dunia dalam kekelaman, terangmu bercahaya. Ketika terangmu bercahaya, firman Tuhan mengatakan, kamu akan heran, kamu akan tercengang. Kenapa? Karena bangsa-bangsa, raja-raja, berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kamu akan terpesona, kamu akan melihat kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik, satu-satunya cara untuk bisa ada dalam terang, caranya adalah dengan lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara yang mendengar firman ini, tetapi saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh ikuti doa saya. Bapa dalam surga, aku bersyukur Engkau begitu mengasihi aku. Engkau memberikan anakmu yang tunggal, satu-satunya yang paling Engkau kasihi, datang ke dalam dunia ini, menggantikan posisi saya, tergantung di atas kayu salib, menanggung semua dosa, pelanggaran, kutuk, penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saya. Engkau, anakmu telah menggantikan posisi saya, mati di atas kayu salib untuk semua dosa saya. Dan Engkau telah membangkitkan anakmu pada hari yang ketiga sebagai pembenaran saya. Dan hari ini dengan mulut aku mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan hati aku percaya Allah telah membangkitkan Yesus sebagai pembenaran saya. Dan hari ini biarlah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Amin. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan setiap orang yang telah berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini mereka dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak siang. Mereka dalam Yesus, dalam terang. Mereka tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini mereka yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk anak-anakmu dimanapun mereka melangkah Tuhan, mereka dalam terang. Mereka tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Ketika dunia gelap, terang mereka semakin bersinar. Dan kami percaya ketika terang mereka semakin bersinar, mereka akan bingung, heran, mereka akan tercengang. Mereka akan melihat kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepada mereka. Dan kekayaan bangsa-bangsa lain akan datang kepada mereka. Mereka akan melihat kasih karunia demi kasih karunia. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, mereka menerima lebih dari apa yang mereka doakan dan mereka butuhkan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan,